Nama saya Pak Alis Supardianto dari kelompok 1 Ngudi Makmur Serbegan. Saya dulu sebagai PNS, sekarang sudah purna. Saya sebelum purna itu saya nyambi ke pertanian. Terus setelah saya purna, saya menekuni ke bidang pertanian karena saya punya lahan agak ke pensiunan itu sedikit, makanya kita berusaha semangat masih nyambi berternak. Kalau di rumah itu ndak ada samben, itu kok kelihatan itu ngelangut, jadi ndak ada hiburan. Makanya kita nyambi ya semampu tenaga saya, itu kita kerjakan. Saya semangat Pak, karena apa? Kalau di sawah itu bisa bertemu orang banyak, jadi menambah teman atau sederek. Dari mana-mana kan ada yang lewat, bisa leren jagongan, itu bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Insinyur Mulyono MP. Jadi kami sebenarnya selama 36 tahun ya, itu sudah mengabdi di UMY. Khususnya di sana itu kami mengajar tentang ilmu tanah. Jadi ilmu tanah dan kesuburan tanah, kemudian evaluasi lahan dan tata guna lahan, kemudian teknik isolasi dan perbanyakan agensi hayati, teknik produksi dan formulasi pupuk hayati. Nah, kemudian setelah dari UMY, saya sekarang dipercaya untuk membantu di CBI ya, untuk mengembangkan berbagai produk, terutama produk organik yang berhubungan dengan pestisida organik maupun tentang pupuk hayati. Jadi kalau pupuk hayati itu kan pupuk yang berisi makhluk hidup, itu namanya pupuk hayati. Mau ambil obat Kalis ya, Serbegan. penyemprotan. Ya, penyemprotan. Saya kan cuma deket Mas ya, tadi produksi pupuk cair ini kan tempatnya di utara Desa Jayan. Rumah saya Serbegan. Nah, saya diberitahu sama Mas Wadi itu, terus saya disuruh ke sana. Ini Pak, produknya. Nah, ini rokok Mas. Wes dicabut ya. Jadi masalah penggunaan pupuk kimia sintetis itu ternyata banyak mengakibatkan dampak negatif pada tanah, baik secara fisika, kimia maupun biologi. Jadi misalnya kita pakai pupuk urea, itu ternyata pupuk tersebut mudah larut sehingga bisa mencemari lingkungan. Kalau menggunakan pupuk fosfat misalnya SP36, jadi SP36 itu ternyata juga merupakan unsur yang mudah mengendap. Jadi terutama pada tanah-tanah asam, dia kalau
bertemu dengan ion atau unsur Al atau Fe akan membentuk Al fosfat, Fe fosfat, sehingga nanti akan mengendap di dalam tanah, sehingga tanahnya itu nanti menjadi keras. Nah, terus saya coba, pertama kita coba 1 minggu, per 1 minggu kita semprot. Nah, itu kok pertumbuhan daunnya ya lebih hijau, batang tubuhnya ya lebih kuat, besar. Nah, makanya terus kita pelajari, terus pakai tambahan pupuk cair. Nah, terus saya coba, pertama kita coba 1 minggu, per 1 minggu kita semprot. Nah, itu kok pertumbuhan daunnya ya lebih hijau, batang tubuhnya ya lebih kuat, besar. Nah, makanya terus kita pelajari, terus pakai tambahan pupuk cair. Ya tadi saya setelah umur 18 itu kan persiapan untuk dandan, untuk meteng. Carane nek orang ya apa nek arep metengi carane agak ngidam lah. Nah, itu saya semprot pakai pupuk cair. Terus meteng udah melentus, nah, saya semprot pakai pupuk cair. Lah nanti setelah muncul 1-2 saya semprot pakai pupuk cair lagi, terus jebol semua ya, saya pupuk pakai cair lagi. Isi yang pertama isi saya pupuk, saya semprot pakai pupuk cair lagi, terus dingkluk caranya bangcuk. Nah, petani ngomong kayak bangcuk, nah itu terakhir saya semprot pupuk cair lagi. Dengan demikian aplikasi Florawan ini akan bisa mengurangi pupuk N maupun pupuk P, terutama P tadi ya. Jadi kalau kita menggunakan pupuk fosfat, itu yang bisa diserap tanaman itu hanya 10-30%. Karena mengendap tadi, yang 70% itu mengendap, 70-90% mengendap. Sehingga walaupun kita tidak memakai pupuk fosfat, kalau kita menggunakan mikrobablar fosfat, maka tanaman akan tercukupi kebutuhan fosfatnya, sehingga bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia sintetis. Ada yang lain-lain kok ngeluh dah diserang tikus. Nah, saya punya inisiatif, tak coba nih nggonku turut pinggir galengan tak semprotnya nganggo pupuk cair ini. Kok ya itu kok saya pengaruhnya enggak, kok ternyata kok ya tempat saya itu kok ya rada aman lah, tidak seperti yang lain. Nah, yang lain kan ada yang sampai gagal. Nah, saya coba yaitu saya semproti itu biar baunya itu menyengat, jadi tikusnya tidak berani nyerak gitu loh. Keunggulan dari produk ini selain juga bisa meningkatkan ketersediaan unsur dalam tanah, pupuk hayati Florawan itu ternyata bisa juga untuk mengurangi atau mencegah adanya serangan hama dan penyakit tanaman. Karena apa? Karena dari Florawan ini tadi, kalau kita aplikasikan, ternyata dia bisa menimbulkan aroma ya, aroma yang tidak disukai oleh hama, misalnya tikus. Jadi kemarin juga dari pengamatan hama itu, untuk yang di sampingnya itu yang tidak disemprot
florawan di sekitar pematangnya itu ternyata hampir 50% ya diserang tikus. Kemudian yang disemprot pakai produk florawan itu ternyata cuma sedikit, jadi hanya dimakan sedikit, tidak sampai 10% ya untuk yang diserang tikus. Jadi ini adalah keunggulan dari florawan itu. Saya koreksi diri saya Mas ya, itu setelah saya memakai pupuk cair ini pertumbuhan tanaman saya itu lebih bagus. Makanya saya terus mengurangi dengan pupuk kimia. Jadi saya menambah pakai pupuk cair. Yang pupuk kimia saya kurangi sedikit demi sedikit. Besok biar berangsur-angsur kalau sudah pakai pupuk cair bagus lah. Saya kan terus tidak memakai pupuk kimia. Ya pakai tapi yang sedikit untuk masa pertumbuhan awal aja. Nanti setelah nanti bertumbuh baik, nah kita harus tekuni misalnya tiap 1 minggu atau 10 hari. Nah kita semprot dengan menggunakan pupuk cair yang hayati. Dari hasil kemarin ya, itu untuk sama-sama luasan yang sama, yang praktek yang dilakukan petani konvensional, jadi menghasilkan 7 kuintal ya per 2000 meter. Kemudian untuk yang pakai florawan juga lebih tinggi, dia bisa menghasilkan 10 kuintal ya. Jadi dari hasil yang dipraktekkan petani. Panen itu saya bawa pulang, saya keringkan di rumah, itu masih mendapatkan bobot 1 ton gabah kering. Kalau yang lain itu dijual ya hanya 4 juta, 5 juta gitu. Ya kalau dulu kan belum tahu Mas. Jadi kan saya ya tetap tahunya hanya pupuk kimia. Jadi kan tahunya cuma itu ya, urea sama NPK, khusus itu terus. Karena belum tahu pupuk cair. Setelah ada pupuk cair, nah, makanya saya coba ya, kita awali dengan menggunakan pupuk cair, kok hasilnya lebih ya, lebih bagus. Terus saya lanjutkan, kita tekuni pakai pupuk cair. Kemudian juga mikroorganisme bisa kita beri pupuk hayati florawan tadi. Jadi dia akan meningkatkan kesuburan tanah secara biologi, sehingga diharapkan dari penggunaan pupuk hayati itu akan bisa memperbaiki baik secara fisika, kimia maupun biologi. Jadi tanahnya akan lebih sehat. Jadi kalau tadi dengan ada bahan organik tadi akan mengikat butir-butir tanah sehingga membentuk pori akan mempengaruhi kemampuan mengikat air dan udara. Nah, kemudian bahan organik tadi perlu dibantu oleh pupuk hayati tadi, florawan itu yang bisa mengurai. Jadi ini mungkin diharapkan dengan ini kita akan mendapatkan sistem pertanian yang berkelanjutan atau yang akan bisa berlangsung terus-menerus tanpa adanya kerusakan tanah. Ya, untuk harapan saya itu untuk masyarakat sekitar sini itu
harusnya itu mempelajari untuk bertani itu betul-betul kita pelajari, jangan mau asal-asalan. Nah, kalau yang lain kan cuma disemprot obat suket. Nah, dari saya itu obat suket itu sekarang itu melimpah, banyak sekali merek obat suket. Karena ya semua petani itu sekarang jaga ke obat suket. Tapi kalau saya tidak pernah, walaupun banyak tetap kita alami seperti dulu, seperti orang tua saya dulu. Terus obat suket itu kan kimia, itu kan pengaruh ke tanah, ya toh? Pengaruhnya ke tanah. Kalau banyak kimianya kan tanah nanti kan bantat, tidak bisa subur. Makanya saya ya tetap tradisional seperti orang tua dulu saya, sorok, titawatun. Nah, tuh. Terus kalau obat kimia itu pengaruhnya tetap dari saya itu tetap pengaruh ke tanah. Makanya saya ya mengajak teman-teman ya supaya tanahnya bisa subur terus. Kita ajak mengurangi untuk bahan-bahan kimia, ya obat suket, ya rabuk kimia itu harus dikurangi mulai sekarang ya. Kita gunakan pupuk cair ya, biar tanahnya tetap bisa subur, gembur terus, bisa menghasilkan yang lebih baik. Bersama petani organik Indonesia Berdaulat Pertanian.